Sekarang kita akan membahas proses-proses yang ada dalam area pengetahuan manajemen sumber daya manusia proyek. Proses yang pertama adalah develop human resource plan. Pada proses ini, yaitu develop human resource plan, akan melibatkan proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan peran proyek, tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam proyek, dan pelaporan hubungan antar manusia atau antar tim di dalam proyeknya. Di proses ini akan meliputi project organizational charts, kemudian ada responsibility assignment matrix, dan ada staffing management plans and resource histogram yang akan kita bahas berikutnya. Yang pertama, sample project organizational chart. Ingat bahwa salah satu sifat proyek IT yaitu sering melibatkan anggota tim proyek yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan memiliki berbagai macam keterampilan, yaitu ada analis, ada programmer, kemudian juga ada penguji software dan lain sebagainya. Maka akan sangat sulit untuk mengelola sekelompok orang yang begitu beragam, sehingga manajer proyek harus dapat memahami struktur organisasi dari tim proyeknya, sehingga dapat menentukan strategi atau pendekatan apa yang tepat untuk mengelola mereka. Berikutnya Responsibility Assignment Matrix atau RAM. Ini adalah matriks yang memetakan pekerjaan proyek seperti yang dijelaskan pada WBS kepada orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan tersebut. Perhatikan di sini, apabila kita lihat secara horizontal ke kanan, ini menunjukkan aktivitas WBS. Ditunjukkan dengan ada penomoran di sini, kemudian ke bawah ini menunjukkan unit dari OBS, Organizational Breakdown Structure. R menunjukkan Responsible Organizational Unit, yaitu unit organisasi yang bertanggung jawab. Adapun P menunjukkan Performing Organizational Unit, artinya unit organisasi pelaksana. Nah, ini akan sangat membantu dalam mengelola perencanaan manajemen sumber daya manusia. Kemudian di samping RAM, beberapa organisasi juga menggunakan grafik RACI untuk menunjukkan 4 peran kunci bagi pemangku kepentingan proyek. RACI itu apa? RACI chart ini adalah matriks untuk seluruh aktivitas atau otorasi keputusan yang harus diambil dalam suatu organisasi dikaitkan dengan semua pihak yang terlibat. RACI itu singkatan dari R responsibility, A accountability, consultant, dan inform. Sebagai contoh, misal ada suatu aktivitas pay for part and service, membayar part dan layanan. Apabila kita lihat di sini yang menjadi yang berperan sebagai R responsibility adalah car owner. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab untuk membayar segala macam layanan dalam perbaikan mobilnya. Namun di sini car owner adalah accountability. Dia adalah yang artinya dia juga bertanggung jawab atas proses perbaikan mobil tersebut. Kemudian pada aktivitas berikutnya yaitu install parts. Pada proses instalasi ini kita lihat yang bertanggung jawab pada proses ini adalah mekanik. Kenapa? Karena mekanik yang melakukan instalasi dan dia bertanggung jawab atas keberhasilan proses instalasi tersebut. Dari sini yang accountable pada proses ini adalah shop owner. Dia bertanggung jawab atas secara keseluruhan instalasi dari parts perbaikan mobil. Apabila terdapat kesalahan yang dilakukan mekanik dalam proses instalasi, maka shop owner yang akan bertanggung jawab kepada car owner-nya. Di sini untuk accountability ada tambahan catatan only one activity per task. Artinya hanya satu accountability pada setiap tasknya. Artinya dalam setiap aktivitas hanya ada satu orang yang accountable pada aktivitas tersebut. Berikutnya adalah staffing management plans and resource histograms. Rencana manajemen kepegawaian akan menjelaskan kapan dan bagaimana pekerja atau seseorang akan ditambahkan atau dikeluarkan dari tim proyek.
Adapun histogram sumber daya ini adalah suatu bagan kolom yang menunjukkan jumlah sumber daya. Apabila kita lihat di sini ada di bagian vertikalnya yang ditetapkan ke proyek dari waktu ke waktu, yaitu ditunjukkan pada sumbu Y. Di contoh ini, histogram sumber daya yang digunakan adalah pada proyek TI selama 6 bulan. Perhatikan bahwa kolom ini mewakili jumlah yang dibutuhkan di setiap area. Area ini ditujukan oleh di sini ada warna hitam manager, kemudian business analyst, programmer, dan technical writer. Dengan menumpuk kolom ini, kita dapat melihat jumlah orang yang dibutuhkan di setiap bulannya. Misal, di bulan Mei kita membutuhkan 1 orang manajer, 1 orang business analyst, kemudian 4 orang programmer, dan 1 orang technical writer. Perhatikan, kita juga bisa melihat berapa banyak bobot dari pekerja yang dibutuhkan. Di sini, di awal bulan, programmer hanya dibutuhkan 1 orang. Di pertengahan, kebutuhan programmer meningkat menjadi 4 orang, dan di akhir kebutuhan programmer menurun menjadi 1 orang. Nah, setelah melakukan kebutuhan staf proyek, berikutnya adalah dalam manajemen sumber daya manusia proyek, yaitu memperoleh staf yang diperlukan dan kemudian mengembangkan tim proyek. Saat ini, terutama di masa pandemik, banyak organisasi kembali menghadapi kekurangan staf IT. Dengan demikian, memperoleh profesional IT yang berkualitas sangatlah penting dan menjadi tantangan bagi pengelola proyek. Dan pada proses ini, kita akan membahas acquiring the project team, yaitu bagaimana memperoleh tim proyek. Setelah mengembangkan rencana manajemen staff, manajer proyek harus menugaskan tim proyeknya atau personel ke proyek mereka atau memperoleh sumber daya manusia tambahan yang diperlukan sebagai staf proyek. Penting untuk menetapkan jenis dan jumlah orang yang sesuai untuk mengerjakan proyek pada waktu yang tepat. Nah, di proses ini akan meliputi resource assignment, penetapan sumber daya, penunjukan sumber daya, resource loading, dan resource leveling. 3 proses ini akan membantu dalam memperoleh suatu tim proyek yang tepat. Proses yang pertama adalah resource assignment, yaitu penugasan sumber daya manusia ke dalam suatu proyek agar proyek dapat dilakukan dengan baik. Salah satu pendekatan inovatif untuk merekrut dan mempertahankan staf IT adalah dengan menawarkan insentif kepada karyawan yang ada untuk membantu merekrut dan mempertahankan personel. Merekrut dan mempertahankan personel ini atau staf TI ini dapat dengan insentif, manfaat, atau waktu yang fleksibel kepada karyawan. Output dari proses ini adalah penugasan staf proyek, informasi ketersediaan sumber dayanya, dan pembaruan rencana manajemen kepegawaian apabila terdapat penambahan atau pengurangan sumber daya manusia. Proses berikutnya adalah resource loading. Ini mengacu pada jumlah sumber daya individu yang dibutuhkan oleh jadwal yang ada selama periode waktu tertentu. Ini dapat membantu manajer proyek dalam mengembangkan pemahaman umum tentang tuntutan yang akan dibuat proyek terhadap sumber daya organisasi dan jadwal individunya. Manajer proyek sering menggunakan histogram sumber daya untuk menggambarkan variasi periode demi periode dalam resource loading. Histogram ini seperti ini contohnya, sangat membantu dalam menentukan kebutuhan kepegawaian atau mengidentifikasi masalah kepegawaian. Misalnya, salah satunya adalah over allocation, yaitu sumber daya tidak cukup tersedia untuk melakukan pekerjaan. Apabila kita lihat contoh histogram ini, pada bulan Agustus, Joe Fleming ini memiliki bobot pekerjaan sebesar 300%. Ini artinya terdapat alokasi berlebih yang dialokasikan pada Joe. Artinya apabila
biasanya Joe bekerja 8 jam per hari, maka alokasi 300% artinya ia harus bekerja 8 kali 3 yaitu 24 jam sehari untuk memenuhi proyeksi kepegawaian ini. Kemudian proses yang ketiga adalah resource leveling. Ini adalah teknik untuk menyelesaikan konflik sumber daya seperti over allocation dengan menunda tugas. Manajer proyek akan memeriksa diagram jaringan untuk area float, area yang dapat ditunda pekerjaannya untuk mengidentifikasi konflik sumber daya tersebut. Tujuannya tentu untuk menciptakan distribusi penggunaan resource yang lebih lancar dan mengurangi alokasi yang berlebih atau yang kurang. Misalnya, terkadang manajer proyek dapat menghapus alokasi berlebih dengan menunda tugas yang tidak penting, yang tidak mengakibatkan penundaan pada jadwal secara keseluruhan. Berikut ini adalah contoh dari penerapan resource leveling. Misalnya terdapat diagram jaringan proyek yang mana terdapat 3 aktivitas, yaitu aktivitas A, B, dan C. Di sini kita dapat menentukan nilai float dari setiap aktivitas. Untuk aktivitas A terdapat 3 float, 3 hari waktu tunda, dan C adalah 2 hari waktu tunda. Nilai floatnya adalah 2. Nah, dari sini kita coba asumsikan bahwa staf pada aktivitas A adalah 2 pekerja, staf pada aktivitas B dibutuhkan 4 pekerja, dan pada aktivitas C dibutuhkan 2 pekerja. Nah, perhatikan histogram ini menunjukkan histogram sumber daya apabila setiap aktivitas dimulai di hari pertama. Di sini kita lihat pada hari pertama sampai kedua dibutuhkan 8 pekerja, kemudian di hari ketiga 6 pekerja, dan di hari 4 dan 5 ada 4 pekerja. Kemudian ada histogram berikutnya. Histogram yang berikut ini adalah penggunaan sumber daya jika aktivitas C ditunda 2 hari. Di sini kita sudah lihat bahwa aktivitas C itu dapat ditunda sebesar 2 hari. Nah, di sini apabila kita perhatikan terdapat pengurangan pekerja yang mana apabila kita lihat di histogram sebelumnya dibutuhkan 8 pekerja di hari pertama dan kedua. Sedangkan pada diagram ini semua hari yaitu 1 sampai 5 hari hanya dibutuhkan 6 pekerja saja. Ini adalah histogram sumber daya yang rata yang sudah melalui proses resource leveling, di mana terdapat penghematan jumlah pekerja yang awalnya 8 pekerja menjadi 6 pekerja dengan cara melakukan penundaan pada aktivitas C, yaitu yang awalnya aktivitas C dilakukan di hari pertama, maka apabila ditunda selama 2 hari, maka kita dapat meminimalisasi pekerja yang awalnya dibutuhkan 8 menjadi 6 pekerja saja. Sumber daya digunakan paling baik ketika penggunaannya merata. Nah, ini adalah contoh dari resource leveling. Kemudian apa sih manfaat dari resource leveling? Ya tentu ketika sumber daya digunakan secara lebih konstan, maka akan lebih mudah untuk dikelola. Misalnya, kita lebih mudah mengelola seseorang pekerja yang dijadwalkan 20 jam per minggu untuk 3 bulan daripada mengelola orang yang sama, misal untuk minggu pertama 10 jam, minggu kedua 40 jam, dan berikutnya 5 jam dan seterusnya. Kemudian memungkinkan untuk menggunakan jenis kebijakan just-in-time inventory untuk menggunakan subkontraktor misalnya, atau mengelola sumber daya mahal lainnya. Kemudian menghasilkan lebih sedikit masalah bagi personel proyek dan departemen akuntansi, karena tadi bisa meminimalisasi penggunaan pekerja dan seringkali meningkatkan moral dan kesiapan dalam mengerjakan proyek.